Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Biarlah Engkau beserta dengan kami ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami berdoa supaya firman-Mu yang penuh kuasa itu boleh berbicara kepada kami, boleh menegur kami, boleh menguatkan kami, boleh memimpin hidup kami, dan boleh mentransformasi hidup kami. Kami menyerahkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus boleh bekerja dan membuat kami mengerti firman dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan saudara duduk, please be seated. Firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari kitab Efesus 6 ayat 5 sampai dengan 9. The word of God today is taken from the book of Ephesians chapter 6 verses 5 to 9. Efesus 6 ayat 5 sampai dengan 9. Saya akan bacakan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Saudara sekalian, ada seorang pastor terkenal, ya, namanya yaitu Pastor Tim Keller. Ya. Pastor Tim Keller menulis sebuah buku yang berjudul Every Good Endeavor, Connecting Your Work to God's Work. Ya, dia bercerita pada salah satu khotbahnya bahwa pada waktu pertama kali dia menjadi pastor, ada seorang aktor, ya, seorang aktor datang kepada dia. Kemudian aktor ini menjadi seorang Kristen. Lalu dia bertanya kepada Pastor Keller, apa yang harus saya lakukan kalau saya sudah menjadi Kristen? Lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah engkau memiliki nasihat bagaimana aku bisa mempraktekkan imanku ini di tempat kerjaku, ya. Nah, lalu Tim Keller ini menulis sebuah buku dan juga memberikan banyak nasihat tentang bagaimana kita bekerja seperti untuk Tuhan, ya. Dia berkata begini, Tim Keller berkata demikian, saya akan quote, I hope every pastor will preach regularly on how the gospel changes the way we work and sometimes the work that we do. And I hope every Christian will see the way they work connect to God's work. Saudara sekalian, seperti kita ketahui bahwa tema kita pada tahun ini yaitu transform, ya. So hari ini saya akan memberikan judul khotbah pada hari ini, Transform the way you work. Yeah. So it's not just for work actually. Yeah. So actually you can transform the way you serve, the way you work, and just the way you live. Yeah. By what you do every day. Yeah. Because a lot of us are working, so we can apply this on how we work, on how we serve, and how we live. Yeah. So this verse is for everyone. As of February 2026,
There are about 162.91 million of US citizen employed in the United States. Ya. Jadi banyak orang di Amerika ini bekerja, ya, 162 juta lebih. Ya. Studi menunjukkan bahwa banyak orang yang bekerja itu tidak puas dengan keadaannya atau dengan pekerjaannya. Saudara, menurut studi, antara 60 sampai 80% orang itu tidak puas, merasa unhappy di tempat kerja. Some estimates suggested bahwa 80% of Americans are dissatisfied with their job. That's a lot of numbers, ya. Bayangkan kalau 162 juta 80%, berapa orang yang tidak happy di tempat kerja, ya. In fact katanya 20% miserable, ya, miserable. Di US 50% berkata mereka merasa stres dengan pekerjaannya. 41% merasa worried, ya. Dan menurut Pew Research Center, 51% of US worker are extremely or very satisfied with their job overall. Jadi walaupun ada 80% yang enggak puas, tapi ternyata 51% extremely satisfied or very satisfied. Nah, kemarin saya tanya suami saya kemarin malam, ya, how are you with your job? You know, do you feel satisfied? Oh, dia merasa satisfied sekali, saudara. So he was in this 51%, ya, satisfied. But that's good. Tapi apa yang menurut studi ini, apa yang membuat orang-orang itu kok tidak satisfied dengan tempat kerja itu, kenapa? Ya, yang on the top is low pay. Kalau gajinya sedikit tentunya kita nggak senang, ya. Kita perlu gaji yang sesuai dan bisa memenuhi kebutuhan kita. Atau lack of growth, tidak ada opportunity untuk promosi, tidak ada opportunity yang lebih, ya. Jadi saudara, hari ini kita akan belajar how to transform the way we work, ya. Dan kita akan melihat nasihat dari Paulus, ya. Nasihat dari Paulus, karena saya rasa nasihatnya ini baik sekali dan saya percaya kalau nasihat ini dipraktekkan, you will be extremely very happy in your job, in your ministry, and in your life, ya. Jadi kita akan bersama-sama belajar dari Paulus ini. Saudara, kalau kita belajar dari kitab Efesus, if we learn the book of Ephesians, the first 3 chapters is spiritual in nature. And then the last 3 chapter is practical, very practical, ya. Jadi kalau kita mempelajari kitab Efesus, 3 chapter yang pertama itu adalah tentang hal-hal yang spiritual. Kemudian 3 chapter yang berikutnya, 3 pasal yang berikutnya, itu tentang bagaimana kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam relasi kita sehari-hari. Saudara, jadi Efesus 6 ayat 5 sampai 9, Paulus memberikan nasihat tentang yang khusus, hubungan antara hamba dan tuan. The relationship, it's about the relationship between slaves and masters. Slave di dalam hamba, ini ya itu kata doulos, ya. Kata doulos yaitu kata hamba. Saudara, pada waktu zaman Paulus menulis kitab Efesus ini kepada jemaat di Efesus, waktu itu ada sekitar 60 juta slaves atau 60 juta hamba, budak, ya, budak. Sebetulnya budak itu, ya, kalau diterjemahkan itu slave itu budak, ya. Waktu itu pada zaman itu di Roma, satu di antara 3 orang di Roma adalah slaves atau budak, ya. Jadi ini firman ini diberikan kepada jutaan orang yang ada di dalam posisi sebagai hamba, ya. Paulus memberikan nasihat bahwa karena ada banyak
hamba dan tuan yang menjadi pengikut-pengikut Kristus, lalu dia memberikan nasihat bagaimana kamu seharusnya memperlakukan satu dengan yang lain, ya. Kamu tidak lagi seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi bagaimana kita bisa mempraktekkan iman kita kepada Kristus di dalam hubungan kita, baik kamu sebagai budak atau sebagai tuan, ya, saudara. Jadi Paulus memberikan nasihat sebagai orang yang mengenal dan mengikut Kristus, iman kita haruslah mempengaruhi bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berelasi, bagaimana kita saling melayani, bagaimana kita saling memperlakukan satu dengan yang lain. Our faith in God should transform the way we work, the way we serve, the way we live, and the way we treat each other. Mengapa saudara? Mengapa kita perlu mentransformasi cara kita bekerja, cara kita melayani, dan cara kita hidup sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Bagaimana kita bekerja dan melayani? Yang pertama, because all work is God's work. All work is God's work. Semua pekerjaan itu ada hubungannya dengan pekerjaan Tuhan. Ya, kalau kita lihat firman Tuhan, all work is God's work. All of life is important to God. Semua kegiatan hidup kita itu penting bagi Tuhan dan dihargai oleh Tuhan. Semua aspek kehidupan kita itu penting bagi Tuhan. Jadi saudara, saya percaya bahwa di dalam perspektif Tuhan itu tidak ada hari Minggu kita spirituality di gereja. Lalu hari Senin sampai Jumat kita bekerja, that's secular work. Itu duality pada zaman dahulu Greek culture begitu. Mereka ada dualisme begitu. Hal-hal yang sekuler itu tidak begitu penting, hal-hal yang spiritual itu penting. Tetapi saya percaya bahwa di dalam perspektif Tuhan, secular, there's no more secular or spiritual. They all important. Ya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan tidak memisahkan hal-hal yang sekuler dan spiritual. Hari Minggu di gereja, hari Senin sampai Sabtu sama pentingnya. Saudara, semua yang kita lakukan dan kerjakan sehari-hari itu penting bagi Tuhan dan bagi kerajaan Tuhan. Ya, baik saudara itu memimpin satu perusahaan atau saudara itu bekerja di satu perusahaan, or it's all the same. Everything that you do is important. Ya, di dunia ada bedanya ya. Kalau saudara bos, saudara mungkin lebih dihargai. Kalau saudara bekerja di pabrik, mungkin dilihatnya lain. But bagi Tuhan, semua profesi dan semua posisi itu penting bagi Tuhan. Sebab Dia memberikan talenta yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita. Whether you are leading a company, whether you are leading a church, whether you are changing tire, or whether you are changing diaper sebagai ibu rumah tangga, or you are doing plumbing job, you are doing cooking, they are all important. Semua tugas diberikan kepada kita. Ya. Saudara, hari Jumat yang lalu persekutuan kita melalui Zoom membicarakan tentang Kisah Para Rasul 6. Ya. Kisah Para Rasul 6 di mana jumlah dari jemaat menjadi lebih banyak, lalu ada pelayanan-pelayanan sosial, pelayanan meja yang terbengkalai, jadi tidak ada yang menangani. Lalu akhirnya diusulkan supaya rasul-rasul ini memilih 7 orang yang bisa membantu pelayanan. Nah, kemudian kita berdiskusi tentang, ternyata supaya apa? Supaya para rasul-rasul itu bisa mengerjakan tugasnya, yaitu memberitakan Injil. Supaya mereka bisa lebih efektif, lalu dipilihlah 7 orang, antaranya Stefanus, Filipus, dan
lain-lain ya. Dan mulailah kita berbicara akan pentingnya pelayanan-pelayanan di gereja ya. Waktu itu kan gereja mula-mula, lalu kita berbicara, wow, pelayanan sosial itu, pelayanan meja itu sama pentingnya dengan pelayanan spiritual. Memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Nah, lalu kita berkata begini, iya, lihat orang-orang yang melayani konsumsi itu sama pentingnya dengan orang-orang yang melayani firman Tuhan di sini. Ya, saya bilang begitu. Coba lihat Mariani, siapa lagi? Kinta, Syuing, Misna, itu tiap minggu bersih-bersih di belakang. Itu sama pentingnya. Saudara, jangan heran kalau nanti satu hari kita ini semua ada di surga ya, kita semua nanti hidup bersama sampai surga. Jangan heran kalau rumahnya Kinta sama Mariani itu lebih besar dari rumah saya sama Pak Handoyo. Ya, karena apa? Tiap minggu melayani Tuhan. Sama pentingnya. Jangan dikira kalau, oh aku lebih penting dari yang lain. Gak bisa saudara. Semua tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu sama pentingnya. All work is God's work. Ya, semuanya penting di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mentransform bagaimana kita bekerja. Jangan dipikir kalau saudara mungkin berpikir, kerjaanku ini enggak penting. Aku kan bagian yang di dalam, aku bukan bagian mata yang kelihatan atau aku bukan bagian yang kelihatan, aku enggak penting. Ya. Semuanya penting, saudara. Ya. Ada satu cerita years ago waktu John F. Kennedy, Presiden John F. Kennedy masih hidup, dia satu hari dia mengunjungi NASA. Ya. Kemudian dia melihat ada seorang janitor. Janitor itu tukang bersih-bersih ya saudara. Sedang bawa sapu. Kemudian Presiden Kennedy ini mendekati kustodiannya, janitornya. Kemudian berkata, "What do you do here?" Kemudian janitor ini berkata begini, "I am helping to put man to the moon, to put man on the moon." Saudara, ini saya rasa janitor ini tahu purpose-nya ya. Aku tidak sekedar membersihkan di sini ya. Ini presiden punya program untuk mengirim orang ke moon. Aku membantu mensupport untuk supaya ada manusia bisa pergi ke bulan katanya ya. So, it's important whether you are the janitor or you are the manager. I think di hadapan Tuhan semuanya penting. Ya, semuanya penting. Ya. All work is God's work. And all work is worship. Saudara, kalau kita mengerjakan dengan cara-cara, all work is not just a job, it's not just a task. All work is worship. Di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 31, itu Paulus juga berkata begini, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi makan itu kan simple tuh saudara. Satu hari 3 kali kita makan. Minum lebih simple lagi, lebih sering kita minum. Ya. Makan minum aja kok untuk kemuliaan Tuhan. Itu hal yang simple. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau kamu melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu kata Paulus saudara. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari dengan hidup kita, baik itu bekerja, baik itu kegiatan kita sehari-hari, itu kita bisa melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bagaimana misalnya melakukan untuk kemuliaan Tuhan kalau makan? Ya, pilihlah makanan yang sehat. Ya, misalnya ya, pilihlah makanan yang bergizi yang menjadikan tubuh kita sehat. Minumlah minum yang sehat, minum yang cukup.
makan yang cukup. Karena kalau kita makannya tidak cukup, kita tidak bisa memuliakan Tuhan, kita tidak bisa bekerja dengan baik, kita tidak bisa melayani dengan baik. Kalau kita minum tidak cukup, kita juga bisa sakit, ya, dan juga hal-hal yang lain. Jadi dari hal yang simpel sampai hal yang kompleks, kita diminta untuk melakukan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jadi posisi apapun, profesi apapun dapat menjadi sarana atau kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Ya. So we need to realize that bahwa setiap tindakan yang kita lakukan ini kita bisa memuliakan Tuhan. It can be an act of worship. Seorang yang bernama Ellen White berkata begini, Christ was doing God's service just as much when laboring at the carpenter bench as when working miracles for the multitudes. Ya, Ellen White ini berkata begini, jadi Tuhan Yesus pada waktu hidupnya, dia kan hidup sekitar 33 tahun. Ya. 30 tahun pertama hidupnya itu dia bekerja sebagai carpenter. Ellen White ini berkata, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai carpenter, itu sama pentingnya dengan tiga tahun atau 3,5 tahun ministry di akhir hidupnya, di mana dia membuat banyak mujizat. Sama pentingnya kan. Tidak ada separation between work, physical work atau secular work or spiritual work. Ya. Di dalam kitab Roma 12 ayat 1 Paulus berkata begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara mau tahu ibadah yang sejati? Yaitu mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah tidak berhenti pada waktu jam 4 nanti kita selesai kebaktian. Ya. Saudara, ini kebaktian kita ini adalah part of worship. It's an act of worship. Ya. Ibadah tidak harus berhenti pada waktu kita selesai pulang gereja. Ibadah terus berlangsung setiap hari di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita keluar dari gereja, kita bersekutu. Pada waktu kita bekerja, pada waktu kita di rumah, masak, melayani istri, suami. Ya. Ibadah yang sejati yaitu apapun yang kita kerjakan dengan tubuh kita, persembahan yang hidup. Apapun yang kita kerjakan dengan tujuan, dengan intensi untuk memuliakan Tuhan, itu adalah ibadah. It's an act of worship. So, you can say, I will go to work to worship God. You can do that. I will go to work to glorify God. Saudara bisa melakukan itu. Aku akan pulang ke rumah to worship God. Pada waktu saudara melayani suami, istri, anak. Ibadah yang sejati yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Mengapa kita perlu mentransformasi cara kita bekerja? Sebab semua tidak ada pekerjaan yang tidak penting bagi Tuhan. Even every little thing is important. Seringkali bahkan hal yang kecil itu penting. Memberikan air pada secangkir air pada orang yang paling hina aja disebutkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Engkau telah melakukannya untuk aku. Ya. So all work is God's work. And all work is an act of worship. If we do it to glorify Him, untuk memuliakan Tuhan. Dan Paulus memberikan nasihat, kalau kita minum, kalau kita makan, minum atau melakukan apa saja, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi kita bisa beribadah setiap saat. Ya. Saudara, sekarang the question is how.
Bagaimana kita bisa mentransformasi kita bekerja, cara kita melayani, cara kita hidup, sehingga semua yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ya, kita akan lihat dari Paulus, how to transform the way we work. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nomor 1, bagaimana caranya kita bisa mentransformasi cara bekerja kita? Yang pertama, do it like Christ. Lakukanlah seperti Kristus, ya. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, saudara, di sini di dalam ayat ini Paulus memberikan nasihat kepada hamba-hamba, kepada pekerja, kepada pelayan-pelayan. Taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi nasihat yang pertama dari Paulus yaitu, I think di sini dia bicara soal attitude kita kepada bos kita, right? Taatilah Tuanmu. Taatilah siapa? Tuanmu, yaitu bos kita, ya. Kepada siapa kita report, ya. Kepada siapa kita report, atau kalau di gereja ya kepada pastor atau kepada anggota pemimpin yang lain, ya. Jadi ini bagaimana? Pertama lihat, nasihatnya ditujukan bagaimana seharusnya kita bersikap pada orang-orang yang ada di atas kita, atau yang memimpin kita, atau yang care kepada kita, atau yang mensupport kita, memberikan guidance kepada kita. Attitude kita kepada Tuhan kita, kepada bos kita, bagaimana? Dia bilang taat, takut dan gentar, dan tulus hati. Saudara, ada 3 hal yang disebut, ya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan obey. Takut ini bukan berarti teror, ya, bukan berarti takut sama bos seperti takut gitu. Tapi I think it's talking about respect. Bagaimana kita bisa menghargai bos kita? Baik dia mungkin salah atau benar, how do we treat them respectfully, ya? Nah, kita diajar untuk obey, taat, takut dan gentar, yaitu respect, dan tulus hati. Tulus hati, ya. Dalam bahasa Inggris with sincerity of heart. Jadi slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you obey Christ. Jadi yang pertama yaitu bagaimana sikap kita terhadap orang yang menjadi atasan kita, ya. Saudara, menurut satu survei beberapa tahun yang lalu, ada survei yang diadakan oleh Work Human. Mereka menemukan bahwa 72% daripada orang-orang yang bekerja itu merasa stres setiap hari karena mereka memiliki bos yang kurang baik. 72%, saudara. Jadi sadarilah bahwa kalau saudara bekerja, saudara punya chance untuk punya bos yang kurang baik, atau mungkin kurang mengerti, atau mungkin kurang sensitif, atau mungkin kurang mendukung, ya. 72%, 72% of employees feel stressed out daily because of their bad boss. 49% consider quitting due to boss behavior. It's not easy. It's not easy to be a boss. It's not easy to be an employee too, ya. Karena kita bisa punya bad boss, ya. Jadi bos juga not easy because you can have a bad employee too, ya, saudara. It goes dua-dua. Nah, saudara, ini Paulus tidak hanya memberikan nasihat pada slaves, pada pegawai, tapi pada bos sama, saudara. Lihat di dalam ayat berapa itu? 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingat bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Jadi di dalam perikop ini, dalam firman ini, Paulus memberikan nasihat
baik kepada employee and employer, ya, pada slave dan master, pada hamba dan pada tuan sama. Kalau kamu tuan, kamu juga harus memperlakukan pegawaimu seperti tadi. Taat pada Kristus, respect, dan tulus hati. Ini sama, two way street. Ya. Kalau saudara diberi anugerah atau hadiah untuk menjadi atasan, this goes for you too. Harus tulus hati, respectful kepada employee walaupun dia mungkin posisinya lebih rendah daripada saudara. The same with pastor, kepada semua jemaat, you have to be respectful, obey seperti Kristus, saling. Demikian juga jemaat kepada pemimpin sama. Demikian juga anggota rumah tangga, anak dan orang tua dan anak, sama perintahnya saudara. Ya, perlakukan, this is the golden rules for manager. Ya. And there's a golden rule for manager, there is a golden rule for slave. This is golden rule for all of us di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi taat. Nah, saudara mungkin berkata, oh, taat sama bos. You don't know my boss. Kalau kamu tahu bosku, kamu tidak akan bilang begitu. Ya, mungkin ada yang bosnya sulit untuk ditaati. Ya. Nah, saudara, tentunya pasti ada exception ya, ada exception. Kecuali, bos perintah dari bos itu konfliktual dengan perintah Tuhan, then obey God more than your boss. Ya, kalau perintahnya itu hal-hal yang immoral misalnya, atau hal-hal yang melanggar hukum misalnya, ganti daripada saya akan mungkin lebih obey perintah Tuhan daripada perintah bos. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau there's nothing wrong, there is nothing wrong dengan kalau bosnya punya bad behavior, there is nothing wrong and bringing it up and bring it to HR. Ya. Karena kita perlu saling mengingatkan, saling mengencourage, saling mengkoreksi juga. Ya. There is nothing wrong dengan mencari pekerjaan lain juga kalau it didn't work out. Ya. Jadi selalu ada jalan keluar ya. Tapi in general, bagaimana attitude kita terhadap bos kita? Firman Tuhan atau Paulus menganjurkan, be respectful. Bagaimana kita merespek dia? Apakah kita membicarakan dia di belakang, behind the scene? Membicarakan hal-hal yang jelek, is that respectful? Demikian juga bos dengan employee. Apakah engkau membicarakan hal-hal yang buruk tentang employee-mu dengan tidak respectful? Kalau kita belajar firman Tuhan, mari kita tanamkan ini di dalam diri kita. Bagaimana kita memperlakukan pegawai kita, bagaimana kita memperlakukan atasan kita. Let's be respectful. Kalau salah, tegurlah dengan polite, dengan kindness, dengan love. Ya, kalau melakukan kesalahan, ya. Tapi lakukan dengan tulus hati. Jangan di luarnya kita baik-baik, kita menjilat dia, tapi di belakang, ya, no, that's not the Christian way to handle our boss. Yeah. And that's not the Christian way to handle our employee. Saudara, di gereja juga sama. Ya. Be respectful, dengan tulus hati. Dan kalau ada yang mungkin melakukan kesalahan, kalau kita harus mengoreksi, lakukan dengan kasih, dengan penuh ketulusan hati, ya, tidak dengan marah-marah, judgment dan lain-lain. That's not the Christian way ya. Saudara, ada satu cerita tentang seorang pernah datang ke Billy Graham, ya, pada waktu masih hidup. Dia berkata, Dr. Graham, saya tidak mau datang ke gereja lagi. Sebab di gereja terlalu banyak orang yang hipokrit. Di luarnya bagus tapi di belakangnya enggak bagus. Terlalu banyak orang yang hipokrit. Lalu Billy Graham berkata, well,
come on anyway. We always have we have always have room for one more. Dia bilang gitu, ya. Saudara, di gereja itu tidak ada orang yang perfect, ya. From time to time saya bisa menjadi hipokrit, bisa kelihatan hipokrit. Saudara juga sama, because there is no perfect person. Tidak ada anggota yang perfect, ya. Oleh sebab itu Billy Graham itu wise di dalam berkata, welcome anyway, ya. Masih banyak tempat untuk hipokrit. Saudara, kemudian dia berkata begini, ya. Kemudian dilanjutkan begini, dia berkata, don't stay away from God because of people who are not perfect. The church is not a museum for saints. It's a hospital for sinners. It's true. Ya. Saudara, di dalam gereja ini tidak ada yang perfect, ya. Kalau yang satu mungkin kelihatan tidak perfect, well, mari kita saling menguatkan dan saling menumbuhkan supaya kita semakin perfect seperti Tuhan, ya. Disinilah tempatnya di mana kita bisa merasa aman dan bebas untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih baik, ya. It's a hospital for sinners. We are all sinners saved by grace, but we want to be like Christ, ya. Kita ingin menjadi seperti Kristus. Jadi, saudara, yang pertama, bagaimana caranya kita mentransformasi cara kita bekerja? Yang pertama, do it like Christ. Ya. Do it like Christ, yaitu attitude kita di dalam memperlakukan orang yang bekerja dengan kita, orang yang melayani bersama dengan kita, orang yang hidup dengan kita. Marilah, let's be respectful. Marilah kita lakukan dengan tulus hati, dengan taat, dengan taat, takut atau respect dan tulus hati. Itu nasihat Paulus. I think it's a great advice. Saudara, ini nasihat simple, tapi coba saudara praktekkan. This will change the way you work, the way you treat your boss, the way you treat your employee, the way you treat each other. Ya, jadi mari kita berhenti kalau ada yang kurang, ganti daripada kita mengkritik di belakang atau membicarakan hal-hal yang jelek pada orang lain. Let's be respectful. Dan ganti daripada kita membicarakan orang lain, lebih baik kita membicarakan orang itu dengan Tuhan. Maksudnya kita doakan orang itu, ya. Maka kita bawa orang itu, kita bicara sama Tuhan. Tuhan, orang ini begini, tolong bagaimana aku bisa bersikap, bagaimana aku bisa merespek orang ini, bagaimana aku bisa menegur dengan kasih, atau bagaimana aku bisa bertumbuh melalui relasi ini, ya. Ya, saudara, yang pertama yaitu do it like Christ. Obey Christ dengan tulus, dengan respect. Yang kedua, kita lanjutkan ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja, maksudnya jangan hanya di hadapan bos saja atau tuan saja, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Yang kedua, yang pertama tadi, do it like Christ. Yang kedua, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja kita itu baik, maksudnya. Ya, jangan seperti hipokrit, ya. Jangan kalau di depan baik, kalau enggak ada dia, kita kerjanya asal-asalan. Nah, itu mungkin maksudnya, ya. Yang kedua, do it with integrity. Do it consistently. Bos kita ada di situ atau tidak, standar kita tetap sama, tidak berubah. Kalau dilihat bos begini, tidak dilihat bos kita yang di surga yaitu Tuhan tetap melihat. Ya. Jadi konsisten, dilihat orang, tidak dilihat orang, aku tetap bekerja dengan integrity. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka atau untuk mengambil hati mereka. Tapi konsisten. Walaupun aku tidak ada bosku di sini, aku akan tetap mengerjakan yang terbaik. Seperti seolah-olah dia lihat. Seperti kalau saudara drive, ya. Walaupun tidak ada polisi di sini, aku akan tetap drive
menurut rambu-rambu lalu lintas. Enggak seperti kalau ada polis di sini, tidak ada polis di sini, I will do the same thing. Ya, misalnya begitu ya. Itu integrity, standarnya sama. Bukan kalau tidak ada dia, aku bisa lebih relax atau slacking atau begitu ya saudara ya. Saudara, saya ini bekerja di Fuller sudah lama ya. Most of the time bos saya itu tidak pernah datang ke kantor saya, tidak pernah ngelihat office saya aja, nggak tahu dia di mana office saya. Ya. And itu kebanyakan di tempat kita itu begitu. Bos kita itu mempercayai penuh pegawai-pegawainya. And we appreciate that trust. Semua tim kami, bagian operation itu, kita semua itu dipercaya luar biasa seperti itu. Sampai pernah 1 tahun, 2 tahun itu kita bekerja tanpa bos, saudara. Dan everything went so smoothly seperti biasa. Tidak ada yang kurang. Ya. Itu suasana pekerjaan, ya, I'm so blessed bekerja di tempat seperti itu. Ya. Tapi do it with integrity. Jangan hanya di hadapan Tuhan saja untuk menyenangkan hati. Tetapi konsisten, baik dilihat maupun tidak dilihat. Saudara, saya pernah share ini ya, saya pernah membaca news tentang seorang gubernur di Jawa Barat namanya Kang Deddy Mulyadi ya, KDM ya, KDM. Itu tahun lalu dia itu menjadi gubernur Jawa Barat ya, dan dia dulunya pernah menjadi bupati dan lain-lain, tapi bulan Februari tahun lalu itu dia menjadi gubernur. Nah pada waktu dia menjadi gubernur, ini gubernur yang unik, saudara, yang sangat berbeda, ya, karena gubernur ini dia itu sangat mengasihi rakyatnya, ya semua gubernur mungkin sangat mengasihi rakyatnya, tapi dia ini adalah tipe orang lapangan. Setiap hari dia itu tidak hanya tinggal di office mengerjakan pekerjaan, tetapi dia turun ke masyarakat, dia lihat drive, dia lihat, kemudian dia lihat kalau ada pengemis di sana, ada anak kecil bekerja di sana, dia datangin saudara, dia wawancara, kamu rumahnya di mana, kamu apa yang dia lakukan, mengapa kamu tidak di sekolah. Kemudian kalau dia pergi gitu tuh dia bawa segebung uang saudara. Ya, dia bawa uang tuh jutaan, sehari itu dia bisa membagikan 30 juta rupiah, mungkin lebih ya. Setiap hari dia bawa segebung uang, kemudian dia beri pada orang-orang yang kurang mampu. Orang yang tinggal di jembatan, orang yang jualan, kalau ada orang yang jualan gitu tidak laku dia tanya, oh oke, apa boleh saya beli semua, kemudian dibeli semua. Oke, ini ada ekstra untuk modal, untuk bisa dikembangkan ya. Itu gubernur KDM ya. Dan masyarakat merasakan akan kehadirannya dan ketulusan hatinya ya. Dia seringkali disebut gubernur konten karena dia suka ngonten. Dia dikritik, kenapa kamu suka bikin konten kemudian dia bikin banyak uang, miliaran dari konten itu. Dia berkata, mengapa saya membuat konten ini? Supaya orang yang mau mengkritik saya bisa tahu apa yang saya kerjakan setiap hari sebagai gubernur. Ya, jadi saya ada rekamannya, nggak usah orang rekaman cuplikan sini, cuplikan situ. Ini terbuka apa yang saya kerjakan setiap hari bersama dengan rakyat. Ya. Oleh karena begitu caranya dia, lain daripada yang lain, ya. Saudara, setelah 100 hari itu ada poll ya atau survei. Lalu survei, semua gubernur di daerah Jawa ada 6 disurvei semua. Mana yang paling memuaskan, saudara? Ya. Lalu setelah 100 hari 6 gubernur ya, termasuk siapa itu Hamengkubuwono, siapa saya nggak tahu semua namanya ya. Tapi semua gubernur itu disuruh performance review ya, rakyat performance review, ayo siapa? Tahu saudara? KDM performance review-nya 95,5%.
Bayangkan saudara mendapat rakyat 95,5% merasa puas dengan pimpinannya. Saya ditanya, apa rahasianya? Apa rahasianya? Rahasianya yaitu menurut report ya, menurut report berita, karena dia bukan sekedar gubernur, karena dia adalah pemimpin rakyat. Dan apa yang dia kerjakan? Dia hadir, dia bekerja, dia tulus mengabdi, dan dia memihak kepada rakyat. Itu feedbacknya, saudara. Saudara, kalau kita melakukan sesuatu dengan tulus hati, dengan integrity, transparansi, aku akan melakukan. Baik ada yang melihat, ya oke mungkin ini kamera, ya ada kamera, tapi di belakang kamera tetap sama, saudara. Konsisten, di belakang dan di depan layar aku sama. Melayani juga gitu saudara. Jangan kalau di depan mimbar kita bagus, jangan kalau di gereja kita bagus, lalu kemudian hari Senin kita tidak bagus, jangan. Ya. Mari kita kembangkan di dalam hidup kita supaya setiap hari itu kita beribadah kepada Tuhan. Setiap hari kita itu melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi marilah kita lakukan dengan konsisten. Baik, karena Tuhan selalu melihat, kita tidak bisa mengelabui Tuhan anyway. Saudara, saya pernah punya pegawai, ya. Saya pernah punya pegawai, hampir 10 tahun yang lalu dia retired, ya. He was a custodian, ya. But he was a good custodian, ya. Saudara, saya tidak perlu kasih tugas dia, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nanti dia tiba-tiba datang ke tempat saya, sini hari ini tadi saya lap semua ada kayak plaque gitu ya, ada plaque, ada nama-nama, kan tiap building itu ada namanya, diberi nama orang-orang tertentu yang pernah di situ dan pernah berjasa di situ. Saya lap semua, itu semuanya mengkilap semua, nggak disuruh saudara. Itu dia baik sekali, rajin sekali. Ya. Dia menjadi kustodian sudah lama sekali dan orangnya sederhana, tinggalnya di dekat kampus, tapi dia agak minder saudara, ya, dia agak minder. Dia pernah cerita sama saya begini, waktu dia retired kan dia balik lagi, dia berkata, Gini, aku sekarang kan pindah di luar kota, aku dulu kalau dipanggil untuk reuni, aku nggak pernah datang. Sebab orang-orang itu bragging, oh aku pemimpin di perusahaan ini, aku pemimpin di situ. Lah dia kustodian, dia malu saudara, ya dia malu. Dia malu, jadi dia nggak mau datang. Tapi dia bilang, tapi sekarang aku datang terus, dia bilang gitu. Karena orang-orang yang bragging itu sudah nggak ada semua, sudah mati semua, katanya begitu. Sudah mati, saya geli dia bilang begitu. Jadi saudara kalau kita ada di tempat yang tinggi jangan don't make other people merasa rendah ya. I know it's hard, but itu ceritanya dia dan saya pikir oh begitu ya, you see, Tuhan memberkati kamu ya. Dan dia pernah cerita sama saya begini, pada waktu dia retired, dia waktu itu nggak cerita kan. Waktu retired dia nggak cerita, tapi akhir-akhir ini kan dia sering kontak gitu. Dia cerita begini, kamu tahu, about almost 10 years ago, waktu aku retired, dia kan kustodian saudara. Kustodian itu kerjanya kan ya almost minimum wage ya, dia berkata. Waktu aku retired itu, aku punya simpenan 150.000 US dollar. 150.000 saudara. Bayangkan. Hidup di Pasadena, mahal ya, bekerja sederhana, tapi bisa punya 10 tahun yang lalu 150.000 itu tidak sama 150.000 hari ini ya. Value-nya, wow, that is amazing, kamu ini begitu frugal dan begitu baik, you handling money really well. Kamu bagus sekali, saya bilang gitu. Oh, saudara ini, orang yang bekerja dengan integrity,
dia menyimpan uangnya, manage the money with integrity, bisa punya 150.000. Banyak orang yang punya pekerjaan baik, 150.000 simpenan nggak punya. I don't know ya, hopefully you punya lebih dari itu. But saya melihat banyak orang yang kerjaannya jauh lebih baik, nggak punya 150.000 saudara, malah berhutang. Oh ini di tempat kerja ya, nggak di sini ya, di tempat kerja saya, malah nggak punya, tahunya bagaimana? Karena minta advance payment, right? Jadi kita tahu kan, jadi nggak cukup, berarti nggak punya simpenan kan? Tapi ini ada orang yang sederhana, biasa, bekerja dengan tulus hati, dengan setia setiap hari. I think Tuhan sangat senang melihat orang-orang seperti ini. Bukan posisinya, bukan profesinya, but how you handle with what you have. That's important, ya. Stewardship, very important. Do it with integrity. Kalau saudara melakukan dengan integrity, ya, saudara nggak usah takut dibicarakan negatif orang, ya. Your reputation will always be good, I think, Karena you don't give reason for people to talk badly about you, to talk negatively about you. When you do anything right, when you do everything right, you don't give them, kita tidak memberi mereka alasan untuk menjelekkan kita. Even menjelekkan pun, it doesn't matter, because sesuatu yang baik dikatakan jelek ya tetap baik, saudara. Ya. Don't give reason untuk orang berkata jelek tentang kita. Caranya bagaimana? Pay attention to the way we live, the way we work, the way we treat each other. Lakukan dengan integritas. Lihat orang juga oke, lihat orang tidak ada orang juga. Aku akan tetap kerja seperti ada yang melihat. Ya, do it with integrity. Lalu yang ketiga, lanjutkan ayat yang sama. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Yang ketiga, do it excellently or wholeheartedly. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati itu excellent, saudara. Ya, saudara, kita bisa mengerjakan satu pekerjaan dengan baik tanpa hati kita ada di situ. But perbedaan antara excellent, perbedaannya kalau excellent itu apa? Wholeheartedly. Sehingga yang kita layani dan yang melayani itu semua diberkati. Semua mendapat berkat. Dan semua merasa puas. That's excellent, saudara. Ya, baik itu customer service misalnya, kalau kita melakukan dengan hati yang dengan sepenuh hati, ya, seperti untuk Tuhan dengan sepenuh hati, wholeheartedly, dengan tulus hati, that's excellent. Dengan segenap hati, tidak sekedar mengerjakan, tetapi dengan hati dan dengan kasih. Maka itu akan menjadi berkat baik bagi yang melayani maupun yang dilayani. Baik untuk yang bekerja maupun untuk employer kita. Kedua belah pihak akan menerima berkat. Do it excellently and wholeheartedly, dengan segenap hati. Dengan kata lain, do your job well. Do your job really, really well. Ya, caranya enggak hanya performance-nya, tetapi juga bagaimana kita mengerjakannya. Sikap hati kita. Ya. The way we did. Saya pernah cerita, ada satu profesor di Fuller itu, kalau dulu waktu masih kerja di Fuller, dia pernah nyegat saya gitu. Saya sedang jalan di kampus, kemudian kalau ketemu saya selalu dirangkul sama dia. Ini, thank you for everything you do for Fuller. And not just everything you do, but the way you do it. Kalau ngomong begitu, the way you do it. Kenapa saya sebutkan dia? Karena a few weeks ago saya bertemu dengan dia mengatakan hal yang sama. Kalau ketemu dia mengatakan hal yang sama, saya bilang, oh thank you so much, appreciate all your encouragement. The way you do it is very important, not just do it, tapi cara kita mengerjakan, bagaimana kita treat
orang, bagaimana kita bersabar, bagaimana kita mendengar orang yang kita layani, bagaimana kita mendengarkan, mengerti dari pihak dia. Ya, itu lain saudara ya. So do it excellently, do it wholeheartedly. Martin Luther King Jr. pernah berkata begini, if a man is called to be a street sweeper, he should sweep the street even as Michelangelo painted. So well that the host of heaven and earth will pause and say, here live a great street sweeper who did his job well. I think he said it really well. Saudara, dia berkata bahwa kalau seorang itu dipanggil untuk menyapu jalanan, biarlah dia itu menyapu jalan sama seperti waktu Michelangelo melukis, melakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh perhatian dan penuh perhatian ya. Melakukan sebaik mungkin sehingga malaikat surga itu kalau datang dia bisa stop dan dia berkata, di sini hidup the best sweeper yang pernah ada di dunia ini. Saudara, apakah I think it's a good advice ya. Kalau saudara dipanggil untuk menjadi street sweeper, be the best one. Kalau saudara dipanggil menjadi custodian, be the best one. Kalau saudara dipanggil menjadi guru atau profesor, be the best one that you can be. Not the best in all the world because selalu ada, but the best that you can be. The best that you can be. Itu yang diminta oleh Tuhan. Ya. Do it excellently, wholeheartedly, dengan sepenuh hati. Saudara, kalau kita melakukan dengan sepenuh hati, maka kedua belah pihak akan diberkati. Kalau saudara tidak dengan sepenuh hati, mungkin yang kita layani diberkati, tapi kita capek misalnya ya. Kita bisa merasa capek atau merasa kesal. Tapi kalau dengan sepenuh hati, kita senang, yang dilayani juga senang, wah itu perfect. Ya, saudara. Jadi yang ketiga yaitu do it excellently, wholeheartedly. Yang terakhir, ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ya. Dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Yang terakhir, how do we transform our work? Do it for God. Ya, kalau tadi yang pertama, lakukanlah seperti Kristus. Kalau ini, lakukanlah untuk Kristus. Lakukanlah untuk Kristus. Nah ini nggak gampang saudara ya. Tapi it's a good practice. Lakukanlah seperti untuk Kristus. Lakukanlah untuk Kristus. Dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, lakukanlah untuk Tuhan. Di dalam kitab Matius 25 ayat 31 dan sampai 46 itu Tuhan Yesus memberikan satu cerita atau parabel ya. Dia berkata bahwa waktu anak manusia datang nanti dengan kemuliaannya, maka dia akan memisahkan semua orang-orang, semua umatnya ya. Akan dipisahkan seperti kambing dan seperti domba. Yang domba di sebelah kanan, yang kambing di sebelah kiri. Lalu dia akan berkata kepada yang di sebelah kanan berkata, marilah masuk ke dalam kerajaanku. Karena pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Pada waktu aku sakit, engkau menengok aku. Pada waktu aku di penjara, pada waktu aku sakit, engkau memberi tumpangan. Pada waktu aku di penjara, engkau menengok aku. Nah mereka bingung saudara. Kapan Tuhan? Bila manakah engkau lapar, aku memberi makan. Kapan Tuhan? Nah kemudian Tuhan Yesus itu berkata begini. Ayat 40 ya, Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu orang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Saudara, di dalam parabel ini Tuhan Yesus mengajarkan begini, apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu, itu memberi air, memberi makan, menengok, pelayanan, memberi, menolong, itu kamu melakukannya untuk aku, dan aku nanti yang memberi pahala. You know? Kamu melakukannya untuk aku. Saudara, disadari atau tidak, apa yang kita lakukan sehari-hari, itu untuk Tuhan. Kita melakukannya untuk Tuhan. Bayangkan saudara, saya waktu merenungkan firman ini saya berpikir begini, oh Tuhan, jadi kalau aku lagi ngomong sama suami ini, jadi melakukan sesuatu, jadi ini aku melakukan seperti ini Kristus, seperti itu Kristus, seperti pegawai saya perlu memperlakukan dia seperti aku memperlakukan Kristus. Dan saya mencoba membayangkan seperti itu saudara. Dan saya berpikir, how it will change my attitude, how it will change the way I work, the way I serve. Kalau saya masak untuk Kristus, wow, saya akan masak yang terbaik. Dia raja dari segala raja. Kalau saya menghadapi pegawai saya anggap, ini aku melakukannya untuk Kristus. I will listen to him dengan segenap, dengan sepenuh hati supaya aku bisa mengerti dia. It will definitely change the way I live setiap hari. Bayangkan saudara, coba saudara bayangkan kalau saudara berinteraksi dengan seseorang, saudara. Kristus datang di dalam figur suamimu. Kristus datang di dalam figur bosmu. Kristus datang di dalam figur pegawaimu atau adikmu atau kakakmu. Definitely will change the way we interact with each other. Dan itu nasihat Paulus. Ya. Layanilah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena firman Tuhan Yesus mengkonfirm bahwa apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang paling hina dan untuk semua, itu kamu melakukannya untuk aku. Coba kita challenge-nya kita bersama-sama coba ya saudara ya. Mungkin sulit, but I think it will help us. Kalau misalnya kita sedang kesel atau memperlakukan orang tidak dengan benar, maybe we need to remind ourselves, hey, lakukanlah untuk Kristus. Kristus datang di dalam figur orang ini. Ya, saudara, saya akan tutup dengan satu cerita. Ini ada satu profesor namanya Dr. Howard Hendricks. Dia adalah profesor di Dallas Theological Seminary. And he did a lot of flying karena dia sering diundang untuk berkhotbah, untuk ceramah. Jadi dia sering naik plane ya, dia sering naik plane karena ada banyak speaking engagement. Dan dia sering naik American Airlines ya. Dan satu hari dia diminta oleh American Airlines untuk memberikan kritik atau feedback bagaimana pelayanannya di situ supaya bisa improve pelayanan di situ ya. Lalu dia berkata, oh ya saya akan menulis satu kritik tentang experience saya bersama dengan American Airlines. Ya. Lalu dia menulis tentang satu trip yang di mana dia bertemu dengan satu flight attendant. Dia menceritakan bahwa this flight attendant did a terrific job katanya. Ya. Waktu itu the flight has been delayed, itu situasi yang dia alami. Plane-nya itu delayed, kemudian there were a lot of turbulence, ada banyak goncangan pada waktu itu. Kemudian pada waktu itu juga pengalaman dia waktu banyak goncangan, hampir several babies itu nangis sepanjang jalan dari pertama sampai di tujuan itu banyak yang nangis. Lalu ada orang yang mabuk juga dan juga membuat suara yang sangat kencang, sangat loud ya. Lalu dia berkata, but the flight attendant just kept smiling and treated everyone politely. Ya. Lalu waktu dia keluar, waktu sesudah plane-nya landed, dia menyapa flight attendant ini ya, karena dia mau menulis tentang dia. Kemudian dia berkata,
menceritakan bahwa aku akan menulis feedback tentang pekerjaanmu. Dia berkata begitu. Kemudian dia berkata, bagaimana kamu bisa bekerja dengan sebaik ini dan setenang ini, ya. Kemudian dia berkata, orang itu menjawab, well, Dr. Hendrik, I don't work for American Airlines. Dia kaget. Tuh, kamu nggak work for American Airlines? I'm a Christian. I work for Jesus Christ. That's what makes a difference. Yeah. Dia berkata, of course dia work for American Airlines, but orang ini adalah orang Kristen yang dia berkata, meskipun dia work for American Airlines, di dalam pemikirannya, pertama, dia bekerja untuk Tuhan Yesus. Ya. Kedua mungkin American Airlines. Bosnya yang pertama yaitu Tuhan. Ya. And it's true. Dalam ayat 8 berkata, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar dari Paulus satu nasihat bagaimana kita bisa mentransformasi cara bekerja kita, cara melayani kita, cara hidup kita. Ingat, all work is God's work. And all work is an opportunity to worship God, opportunity to glorify God. And how do we do it? Do it like Christ. Do it with integrity. Do it excellently, wholeheartedly, and do it for Christ. Do it to Christ. Seolah-olah dia ada di hadapan kita, berinteraksi dengan kita. Saya percaya kalau kita melakukan hal ini, maka cara bekerja kita, cara hidup kita, cara melayani kita akan ditransformasi. Dan hidup kita pasti akan menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami tahu bahwa ada banyak kekurangan di dalam hidup kami. Tetapi kami mau bertumbuh. Kami mau hidup kami ditransformasi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami mau ditransformasi dengan melakukan dan mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk teman-teman yang bekerja, untuk teman-teman yang melayani, untuk teman-teman yang saling melayani, yang hidup di dalam keluarga, hidup bersama satu dengan yang lain. Untuk jemaat kami berdoa ya Tuhan, supaya kami boleh mentransformasi our attitude, the way we work, the way we serve, the way we treat each other for the glory of God. Berikanlah hikmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga kami diberi kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.